Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan kali ini. Kali ini kita akan membahas materi trigonometri. Sebelumnya kita harus tahu trigonometri adalah ilmu ukur sudut. Jadi di trigonometri ini kita akan membahas hubungan antara sudut dan panjang sisi pada suatu segitiga siku-siku. Nah, yang kita bahas pertama adalah perbandingan trigonometri ya. Karena trigonometri membahas pada segitiga siku-siku, jadi coba perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, perbandingan trigonometri yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah sinus. Lupa lagi. Jadi, pada segitiga siku-siku ini, apabila kita beri nama sisi A, B, dan C, maka berlaku yang namanya teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk materi ini mungkin sebelumnya sudah pernah kalian bahas di SMP. Yang mana sisi C adalah sisi miring, sisi terpanjang. Ya. Nah, kita kembali ke perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri yang pertama kita bahas adalah sinus alfa. Sinus alfa adalah perbandingan antara sisi depan berbanding sisi miring. Jadi kalau kita lihat ini sudut alfa, sisi depan adalah B per sisi miring adalah C. Itu adalah perbandingan sinus alfa. Kemudian yang kedua, kosinus alfa. Kosinus alfa adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Jadi kalau kita lihat sudut alfanya di sini, sisi samping adalah yang berada di dekat sudut alfa ini atau sisi A, per sisi miring adalah sisi C, yang sisi terpanjang ini. Ya. Kemudian tangen alfa. Tangen alfa adalah perbandingan depan banding samping. Jadi tangen alfa apabila sudut alfa di sini, tangen alfa adalah perbandingan sisi yang berada di depan sudut alfa yaitu B per sisi samping yaitu A. Nah, itu adalah 3 perbandingan trigonometri yang akan kita bahas. Kemudian ada juga kebalikan dari 3 perbandingan ini. Yang pertama adalah kosekan. Kalau tadi sinus perbandingan antara sisi depan berbanding miring, kosekan alfa adalah miring berbanding depan. Jadi kalau tadi B per C, di sini adalah C per B atau bisa juga kita sebut dengan 1 per sinus alfa. Yang selanjutnya adalah sekan. Sekan alfa miring per samping. Ini adalah kebalikan dari kosinus alfa. Jadi kalau kosinus alfa itu samping per miring, sekan alfa adalah miring per samping atau bisa disebut dengan C per A atau 1 per cos alfa. Dan yang terakhir adalah kotangen. Kotangen adalah kebalikan dari tangen alfa. Kalau tangen alfa adalah depan per samping, maka kotangen adalah samping per depan. Sama dengan A per B atau sama dengan 1 per tangen alfa. Ini adalah perbandingan trigonometri yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk alfa nanti besaran sudutnya adalah bervariasi, bisa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Tapi kali ini kita batasi dulu, kita akan menggunakan sudut-sudut istimewa. Ya. Apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa adalah nilai sudut yang sudah ditentukan besarannya. Besar sudut istimewa adalah 0 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi apabila kita ingin mencari sinus 60 derajat, berarti kita harus cari sin alfanya adalah 60 derajat. Nah, ini dibarisin dan sudutnya 60 derajat, berarti nilainya adalah akar 3 per 2. Atau mungkin kita mencari cos 45 derajat, berarti cos alfanya adalah 45 derajat. Cari di kolom cos dengan alfa 45 derajat, yaitu akar 2 per 2. Nah, seperti itu juga untuk yang tangan. Apabila kita mencari nilai tangan 60 derajat, berarti di kolom tangan kita cari sudut 60 derajat, berarti nilainya adalah akar 3. Ini adalah sudut istimewa. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya. Contoh pertama, perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar segitiga ABC. Jika panjang AC sama dengan 20 cm, maka panjang BC adalah, ada segitiga ini hanya diketahui satu sisi yaitu AC adalah 20 cm dan sudut B adalah 30 derajat.
Tentu kita tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras, karena kalau teorema Pitagoras paling tidak kita harus tahu dua sisi. Karena hanya diketahui satu sisi dan satu sudut, maka kita akan menggunakan perbandingan trigonometri. Jadi cara menjawabnya, pertama yang harus kita amati adalah yang ditanyakan adalah panjang BC dan yang diketahui adalah panjang AC. Di antara perbandingan trigonometri sebelumnya yang menggunakan perbandingan sisi depan dan samping atau AC dan BC ya, itu adalah tangen alfa. Tangen alfa adalah perbandingan depan bagi samping. Nah, jadi kita pakai rumusnya tangen alfa. Alfanya adalah 30 derajat. Jadi tangen 30 derajat sama dengan sisi depan AC per BC. Seperti ini. Kemudian tangen 30 derajat. Nah, ini bisa kita lihat di tabel. Kita lihat ke tabel tadi. Nilai tangen 30 derajat adalah akar 3 per 3. Ya, di kolom tangen untuk alfa 30 derajat. Nilainya adalah akar 3 per 3. Kemudian kita masukkan nilai tangen 30 derajatnya adalah akar 3 per 3. Dan AC karena sudah diketahui 20 cm, kita masukkan AC-nya 20 per BC. Apabila ketemu bentuk seperti ini, langsung kita kali silang saja. Akar 3 kali BC sama dengan 20 kali 3. Akar 3 kali BC sama dengan akar 3 BC. 20 kali 3 sama dengan 60. Nah, karena di depan BC masih ada akar 3, supaya hilang akar 3-nya, kedua ruas kita bagikan akar 3. Akar 3 BC kita bagi akar 3, 60 kita bagi dengan akar 3. Ya, akar 3 BC dibagi akar 3 hasilnya adalah BC, sedangkan 60 tidak bisa kita langsung bagikan dengan akar 3. Supaya kita bisa membagikannya dengan akar 3, kita harus merasionalkan dulu penyebutnya dengan cara mengalihkan dengan akar 3 per akar 3. Jadi kalau di sini akar 5 berarti dikalikan dengan akar 5 per akar 5. 60 dikali akar 3 sama dengan 60 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi BC sama dengan 60 akar 3 per 3. Karena 60 akar 3 bisa kita bagikan 3, 60 bagi 3 hasilnya adalah 20. Jadi nilai BC adalah 20 akar 3. Nah, ini kita sudah dapat kesimpulannya. Nilai BC adalah 20 akar 3. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan gambar di samping. Nah, kali ini sama seperti tadi juga, segitiga siku-siku, cuma bedanya di sini sudutnya 45 derajat. Jika panjang AB sama dengan 30 cm, maka panjang BC adalah, nah, ini AB ya. Langsung saja cara menjawabnya. Yang pertama kita harus amati yang diketahui adalah, yang pertama harus kita amati yang ditanyakan adalah panjang BC. Dan yang diketahui adalah panjang AB. Kita akan menggunakan perbandingan trigonometri yang menggunakan samping dan miring, yaitu cos alfa. Cos alfa sama dengan samping bagi miring. Langsung kita masukkan saja, alfanya adalah 45 derajat seperti di soal ya. Jadi cos 45 derajat adalah cos 45 derajat sama dengan samping. Samping adalah BC per miring adalah AB. Jadi seperti ini. Nah, untuk cos 45 derajat dapat kita lihat di tabel. Cos 45 derajat di baris cos di kolom 45 derajat. Nilainya adalah akar 2 per 2. Langsung kita masukkan. Cos 45 derajat adalah akar 2 per 2, BC yang ditanyakan, dan nilai AB adalah 30. Sama seperti tadi kita kali silang ya. 2 kali BC sama dengan 30 kali akar 2. 2 kali BC sama dengan 2 BC, 30 kali akar 2 sama dengan 30 akar 2. Karena ada 2 di depannya, kedua ruas kita bagikan 2. 2 BC dibagi 2 sama dengan BC. 30 akar 2 per 30 akar 2 dibagi 2 sama dengan 15 akar 2. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya. Soal sebelumnya tadi pembaginya adalah akar, makanya kita harus merasionalkannya seperti ini. Tapi karena pembaginya di sini bulat, jadi tidak perlu, langsung kita bagikan saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai BC adalah 15 akar 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh ketiga.
Jika nilai dari sin alfa adalah 3/5, maka nilai tan alfa adalah, nah ini cukup berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kita mengetahui berapa besar sudutnya dan ada gambar segitiganya. Jika soal seperti ini cara menjawabnya simpel saja. Jadi cara menjawabnya pertama-tama kita harus menggambar segitiga siku-siku seperti gambar ini dengan sudut alfa di sini, ya. Karena yang diketahui adalah sin alfa, perbandingan nilai sin adalah sisi depan per sisi miring. Berarti sisi depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Nah, dari gambar segitiga siku-siku ini kita sudah mengetahui kedua sisi, kita sudah mengetahui panjang kedua sisi pada segitiga siku-siku ini. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus mencari panjang sisi ketiganya, yaitu yang berada di bawah ini. Nah, caranya simpel saja, kita menggunakan teorema Pythagoras. Ya, ingat, a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Dan ingat, sisi c adalah sisi miringnya, ya, atau hipotenusanya. Jadi langsung kita masukkan saja ke bentuknya. A kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya. Kemudian a kuadrat ditambah 3 kuadrat hasilnya adalah 9 dan 5 kuadrat hasilnya 25. 9 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi a kuadrat sama dengan 25 dikurang 9. 25 dikurang 9 hasilnya adalah 16. Jadi kita sudah dapat di sini a kuadrat sama dengan 16. Untuk mencari a, maka 16 kita akarkan. Jadi a sama dengan akar dari 16. Akar 16 adalah 4. Jadi di sini kita sudah mendapatkan panjang a adalah 4. Nah, karena yang ditanya adalah tangan alfa, kita harus ingat perbandingan tangan alfa adalah depan bagi samping. Jadi lihat sudut alfanya di sini, depannya adalah 3 dan sampingnya adalah 4. Jadi tangan alfa adalah 3/4. Ya, kita lanjut contoh keempat. Jika nilai dari tangan alfa adalah 5/12, maka nilai dari secant alfa adalah titik. Ini sama seperti yang tadi juga. Pertama-tama kita harus menggambar sebuah segitiga siku-siku, ya. Karena ini adalah tangan alfa, perbandingan tangan adalah depan bagi samping. Jadi kita harus menandai sisi depannya dan samping. Nah, sesuai dengan perbandingannya 5/12 berarti yang di depan adalah 5 dan yang di samping adalah 12. Kemudian kita mencari sisi ketiganya. Nah, karena yang sisi ketiga adalah sisi miringnya, ya, kita gunakan teorema Pythagoras. Sisi miring adalah C, berarti yang ditanya adalah C. Maka nilai A dan B adalah 12 dan 5. Jadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan C kuadrat. 12 kuadrat nilainya 144 dan 5 kuadrat nilainya 25 sama dengan C kuadrat. 144 ditambah 25 hasilnya adalah 169. Jadi 169 sama dengan C kuadrat. Supaya mudah kita menghitungnya, kita balik susunannya. C kuadrat sama dengan 169. Maka nilai C adalah akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13. Maka panjang sisi ketiga pada segitiga siku-siku ini adalah 13. Karena yang ditanya adalah secant alfa, maka kita harus ingat perbandingan secant alfa adalah miring bagi samping. Nah, jadi perhatikan sudut alfanya miring, berarti sisi miringnya adalah 13 bagi samping, yang samping adalah 12. Jadi nilai secant alfa adalah 13/12. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.